Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga. Dia memeluk Islam ketika berumur 17 tahun. Suatu hari dalam hidupnya ia didatangi Abu Bakar As-Siddiq yang dikenal sebagai orang yang ramah. Abu Bakar lantas mengajak Sa'ad untuk menemui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di sebuah perbukitan dekat Mekah. Pertemuan itu mengesankan bagi Sa'ad. Ia pun segera menerima risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tangan terbuka. Sejak saat itu Sa'ad menjadi salah satu sahabat pertama yang masuk Islam, yakni dalam era Makkah atau sebelum hijrah. Silsilahnya secara tidak langsung bersambung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aminah binti Wahab, yakni ibunda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berasal dari suku yang sama dengan Sa'ad, yaitu Bani Zuhrah. Karena itu Sa'ad juga sering disebut sebagai Sa'ad Zuhrah atau Sa'ad dari Zuhrah. Pria ini memiliki banyak keutamaan. Suatu saat dia pernah disambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan gembira. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu membanggakan Sa'ad. Beliau bersabda, "Ini dia pamanku. Siapa orang yang punya paman seperti pamanku ini?" Kakeknya Sa'ad adalah Uhaib, putra dari Manat yang menjadi paman dari ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sa'ad dan anak panah yang pertama. Selain itu, Sa'ad bin Abi Waqqas juga merupakan orang muslim yang pertama kali melepas anak panah dalam jihad Islam. Dia pula yang mula-mula terkena anak panah dalam kancah jihad. Pernah suatu kali Rasulullah SAW bersabda di tengah perang Uhud, "Panahlah hai Sa'id, ibu bapakku menjadi jaminan bagimu." Ali bin Abi Thalib juga mengatakan, "Tidak pernah saya mendengar Rasulullah mengatakan ibu bapaknya sebagai jaminan seseorang kecuali untuk Sa'ad. Sa'ad adalah seorang kesatria muslim yang paling berani. Dia mempunyai dua kekuatan yang sangat ampuh, panah dan doanya. Jika ia memanah pasti tepat sasaran. Jika ia berdoa akan dikabulkannya. Hal ini tak lepas dari doa Rasulullah untuk Sa'ad. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan sesuatu dari Sa'ad yang menyenangkan hati beliau. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bermunajat, "Ya Allah, tepatkanlah bidikan panahnya Sa'ad bin Abi Waqqas dan kabulkanlah doanya." Demikianlah diri Sa'ad menjadi masyhur lantaran doanya disebut makbul. Kelak ketika fitnah terjadi pada zaman kekhilafahan Ali bin Abi Thalib, Sa'ad mendengar seorang laki-laki memaki Ali, Tol'ah dan Zubair. Orang itu bahkan terus menolak berhenti mencaci maki. Maka Sa'ad pun berkata, "Kalau begitu akan saya doakan kamu kepada Allah." Laki-laki tadi lantas berkata, "Rupanya kamu hendak menakutiku seolah-olah kamu seorang nabi." Maka Sa'ad pun pergi wudhu dan melakukan sholat 2 rakaat kemudian berdoa, "Ya Allah, kiranya menurut ilmumu laki-laki ini telah memaki segolongan orang yang telah memperoleh kebaikanmu dan tiadakan mereka mengundang amarah murkamu, maka mohonlah dijadikan hal ini sebagai petanda dan pelajaran." Tidak lama kemudian tiba-tiba dari salah satu pekarangan rumah muncul seekor unta liar dan menabrak laki-laki tadi sehingga meninggal. Kemudian memuliakan orang tua. Sa'ad adalah teladan istiqomah dalam iman dan hidayah. Betapa mahalnya hidayah itu bahkan harus mempertahankan dengan susah payah. Terkisahlah ibunda Sa'ad yang melakukan mogok makan berhari-hari demi menentang keislaman anaknya. Semakin hari semakin parah kondisi ibu saat ini. Dalam ujian keimanan yang berat seperti ini, keimanan sang sahabat kokoh menghujam dan keluarlah kalimat yang abadi, "Demi Allah, ketahuilah wahai ibunda, seandainya bunda memiliki 100 nyawa, lalu ia keluar satu persatu, maka tidaklah anakmu ini akan meninggalkan agama Islam walau ditebus dengan apapun." Akhirnya hati ibundanya itu luluh. Tak lama berselang turunlah ayat Al-Quran terkait kisah saat ini. Surat Luqman ayat ke-15 yang artinya, dan seandainya kedua orang tua memaksamu untuk mempersekutukan aku Allah,
padahal itu tidak sesuai dengan pendapatmu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Di antara cerita kepahlawanan Sa'ad yang lainnya adalah ketika pasukan muslimin yang sedang dipimpin terhadang sungai Tigris. Kala itu umat Islam akan membebaskan Irak, padahal wilayah itu belum banyak dikenal oleh kaum muslimin umumnya yang berasal dari Jazirah Arab. Alih-alih mundur saat memerintahkan pasukannya untuk terus menyeberangi sungai demi menyukseskan jihad ini, berkatalah ia kepada pasukan, "Bacalah hasbunallah wa ni'mal wakil." Kemudian dikerahkan kudanya menerjuni sungai yang diikuti orang-orang setelahnya. Maka berduyun-duyun pasukan muslim menyeberangi sungai. Ketika ada salah seorang prajurit yang menjatuhkan air minumnya, dilandasi semangat fastabiqul khairat, pasukan muslimin berebut mencarikan tempat air itu. Demi melihat pemandangan ini dan betapa tinggi semangat perjuangan kaum muslimin, para musuh gentar dan ketakutan. Salman Al-Farisi yang berada dalam pasukan Sa'ad pun takjub dan berkata, agama Islam masih baru, tetapi lautan telah dapat mereka taklukkan. Sebagai halnya daratan telah mereka kuasai. Demi Allah, nyawa Salman berada di tangannya. Pastilah mereka akan dapat keluar dengan selamat dengan berbondong-bondong sebagaimana mereka memasukinya berbondong-bondong. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.